Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam pengelolaan sampah. Sebagian besar sampah hanya dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke TPA. Padahal banyak TPA sudah kelebihan kapasitas. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bantul, sehingga pemerintah mulai mengembangkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya membuang, tetapi juga mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomis. Pendekatan ini dikenal sebagai ekonomi sirkular. Secara teori, ekonomi sirkular adalah model pengelolaan sumber daya yang bertujuan menjaga material tetap berada dalam siklus pemanfaatan selama mungkin melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle, atau yang dikenal sebagai prinsip 3R. Berbeda dengan sistem lama yang berakhir pada pembuangan, ekonomi sirkular memandang sampah sebagai sumber daya, bukan beban. Teori inilah yang menjadi dasar kami dalam menganalisis pengelolaan sampah di TPST Modalan Banguntapan. Di luar itu, kalau untuk proses ini butuh yang kurang. Ya. Kalau cuma kayak gini, tetap masih kurang. Alhasil nanti pasti akan terbentuk seperti itu. Jadi contoh organik juga. Semua sampah yang masuk ke TPST Modalan berasal dari paguyuban warga, yang mana masyarakat tidak bisa membuang sampah secara pribadi, melainkan harus bergabung dalam kelompok atau paguyuban yang sudah terdaftar. Sampah yang datang belum dipilah dari rumah, sehingga pemilahan dilakukan secara langsung di area TPST oleh petugas. Dengan adanya TPST ini, dalam pengumpulan sampah akan lebih teratur dan mudah dikoordinasikan. Di TPST Modalan, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik, gelas plastik, logam, aluminium foil, dan botol kaca. Yang kedua, sampah sisa atau sampah residu, yaitu sampah yang tidak bisa diolah dengan mesin seperti tali rafia, kain bekas, karung, tulang, dan kaca besar. Yang ketiga, sampah organik seperti sisa makanan atau daun. Sampah organik di TPST Modalan ini tidak diolah menjadi kompos, melainkan dikeringkan dulu lalu dibakar menjadi abu. Proses pengolahan sampah di TPST Modalan masih dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga manusia. Semua kegiatan mulai dari pemilahan sampah, membakar sampah organik, hingga membersihkan abu hasil pembakaran dikerjakan oleh petugas secara langsung tanpa bantuan mesin otomatis. Hal ini terjadi karena mesin yang ada di TPST belum bisa bekerja secara otomatis dan masih memiliki keterbatasan fungsi, yang mana akibatnya jumlah sampah yang bisa diolah setiap harinya juga terbatas, sehingga belum semua sampah dari masyarakat dapat diproses dengan cepat dan maksimal. Ya, anorganik dan juga organik. Yang anorganik itu plastik-plastik kita sebagian olah di RPS. RPS itu rumah pilah sampah, itu di Hanggar Utara. Itu nanti akan dijadikan RDF juga. Namanya Refuse Dairy Fuel. Itu yang nantinya akan dikirim, diambil pihak ketiga, akan dijadikan bahan bakar juga di Cilacap. Yang organik kita lakukan penjemuran. Ini contoh penjemuran organiknya. Ini dijemur dengan selang waktu mungkin 2-3 hari. Organik ini akan kering. Kemudian akan kita bakar juga. Kemudian untuk hasil akhir mesin pembakaran tersebut itu akan jadi abu yang nantinya akan kita kirim ke Pajangan. Akan kita kirim ke Pajangan, itu akan jadi konblok juga. Dalam pengelolaan TPST ini, pemerintah tidak hanya memberikan izin, tetapi juga ikut terlibat langsung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Pemerintah menyediakan lahan,
fasilitas, mesin dasar, dan menunjuk koordinator resmi untuk operasional TPST Modalan. Pemerintah juga membuat aturan bahwa pembuangan sampah harus melalui paguyuban agar sistem lebih tertib dan terkontrol. Selain itu, pemerintah daerah menerapkan target peningkatan kapasitas pengolahan dan menjembatani kerjasama dengan industri, seperti penjualan RDF ke perusahaan semen. Namun, pemilihan sampah dari rumah tangga belum diwajibkan, dan tidak ada insentif langsung bagi warga yang mau memilah sampah. Oleh karena itu, ekonomi sirkular di TPST Modalan masih berjalan pada tahap awal, belum sepenuhnya optimal. Dari hasil observasi, kami menyimpulkan bahwa TPST Modalan sudah menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam bentuk pemilihan sampah dan penjualan sampah bernilai ekonomis. Namun, sistemnya belum sepenuhnya sirkular karena sampah organik tidak didaur ulang, melainkan dibakar. Menurut kelompok kami, penerapan ekonomi sirkular dapat lebih optimal jika terdapat: pertama, edukasi pemilihan sampah dari rumah tangga; kedua, penambahan alat pengelolaan organik menjadi kompos atau maggot; ketiga, regulasi pemerintah yang memberi intensif pada warga yang memilah sampah; empat, bantuan peningkatan kapasitas mesin. Nah, jadi jika sampah dikelola bukan hanya untuk dimusnahkan, tetapi diolah menjadi produk baru, maka ekonomi sirkular tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi sirkular dapat berjalan lebih baik jika masyarakat, pemerintah, dan pengelola TPST bekerja sama. Bukan hanya menambah alat, tetapi juga membangun kesadaran memilah sampah, menambah teknologi untuk mengelola sampah organik, serta memberi intensif bagi warga yang mau berpartisipasi. Dengan cara itu, sampah tidak lagi hanya dibuang, tetapi benar-benar dimanfaatkan kembali.